Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fakta kehidupan dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih buat kalian yang selalu support fakta kehidupan untuk terus membawakan kisah-kisah menarik untuk Anda dengar. Nah, kisah kali ini menceritakan tentang kisah nyata wanita cantik punya 2 suami. Tiap saat pergantian begini, bikin shock semua. Pasti banyak banget yang penasaran dengan kisah yang satu ini. Gak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Kisah nyata, wanita cantik punya 2 suami. Tiap saat pergantian begini, bikin shock semua. Di sebuah desa kecil yang tenang, hidup seorang wanita bernama Wulan. Kecantikannya begitu memukau, seolah-olah ia adalah perwujudan dari rembulan malam. Rambut hitamnya panjang mengalir seperti sungai di tengah malam, dan matanya yang bercahaya seperti bintang selalu mampu menarik perhatian siapapun yang memandangnya. Namun di balik paras cantik yang memikat itu, Wulan menyimpan sebuah rahasia besar. Orang-orang di desa mulai berbisik-bisik. Mereka bertanya-tanya tentang kehidupan Wulan. Wanita yang selalu tersenyum namun hidup dalam keheningan rumahnya yang tampak sederhana. Dari luar rumah tampak rumahnya seperti rumah-rumah lain di desa. Dinding kayunya mulai lapuk, jendela-jendela selalu tertutup rapat. Tak ada yang tampak aneh dari luar. Namun, rumor mulai beredar, terutama saat malam tiba. Setiap malam 2 pria berbeda terlihat masuk ke rumah Wulan. Mereka bukan orang asing, mereka adalah suami-suaminya. Iya, Wulan punya 2 suami. Wicak, suami pertamanya, dan Aris, sahabat terdekat Wicak yang kemudian juga menikah dengan Wulan setelah peristiwa yang mengubah hidup mereka bertiga. Wicak adalah cinta pertama Wulan, pria yang selalu ia impikan sejak masih remaja. Ketika mereka menikah, hidup Wulan terasa seperti mimpi indah yang menjadi nyata. Wicak adalah sosok suami yang penuh perhatian, bijak, dan selalu tahu cara membuat Wulan tersenyum. Setiap pagi Wulan terbangun di samping Wicak dengan perasaan syukur. Sementara Wicak selalu memberikan kecupan lembut di keningnya. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu hari Wicak jatuh sakit secara tiba-tiba. Tubuhnya mulai melemah tanpa sebab yang jelas. Wulan membawa Wicak ke banyak tabib dan dokter. Tetapi tak satupun dari mereka mampu memberikan jawaban atau menyembuhkan suaminya. Wicak, aku sudah mencari pengobatan di mana-mana. Kau akan sembuh, percayalah. Ucap Wulan dengan suara bergetar, menatap suaminya yang terbaring lemah di tempat tidur. Wicak hanya tersenyum tipis. Senyuman yang membuat hati Wulan terasa sakit. Ia tahu, Wicak merasakan penderitaan yang begitu besar. Tetapi ia tidak pernah mengeluh. Wicak selalu menatap Wulan dengan cinta, meski matanya mulai kehilangan cahaya kehidupan. Aku tak ingin kau khawatir, Wulan. Kau sudah melakukan segalanya. Aku hanya ingin melihatmu bahagia. Jawab Wicak dengan suara pelan dan lemah. Kata-katanya seperti pedang yang menghujam hati Wulan. Aku akan bahagia jika kau sembuh, Wicak. Tanpamu, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Waktu terus berjalan, namun kondisi Wicak semakin memburuk. Tubuhnya yang dulu kuat kini lumpuh setiap hari. Wulan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Menyeka keringat di dahinya, menyuapi makanan ke bibirnya yang kering, dan memijati tangan serta kakinya yang lemah. Namun di dalam hatinya, rasa takut dan keputusasaan semakin membesar. Hari-hari semakin berat bagi Wulan. Setiap malam ia terjaga duduk di samping ranjang Wicak, merawat suaminya yang kini hanya bisa terbaring lemah. Dalam keheningan yang menyelimuti rumah, suara nafas berat Wicak dan isak tangis yang Wulan tahan seakan jadi satu-satunya suara yang terdengar. Namun di tengah keputusasaannya, muncul sosok yang tak pernah ia duga akan menjadi penopang di masa-masa sulit itu. Aris, sahabat Wicak. Aris adalah seorang perawat yang baik hati, sahabat Wicak sejak kecil. Seseorang yang tak pernah meninggalkan mereka saat Wicak mulai jatuh sakit. Setiap kali Aris datang, ada sedikit beban yang terangkat dari pundak Wulan. Meskipun ia tidak pernah memintanya, Aris selalu hadir meskipun tanpa diminta. Seiring berjalannya waktu, Aris semakin sering datang untuk membantu Wulan. Ia tahu betapa beratnya beban yang Wulan pikul sendirian. Di siang hari Aris bekerja di rumah sakit dan pada sore hari hingga malam ia selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah Wulan. Setiap kali ia datang, ia membantu merawat Wicak dengan penuh ketulusan, membersihkan luka-lukanya, memberi obat, atau sekedar bicara dengan Wicak. Meski begitu, sahabatnya itu hanya bisa menjawab dengan anggukan kecil. Suatu malam setelah Wicak tertidur,
Wulan dan Aris duduk di meja makan. Menyesap teh yang hampir tak terasa di lidah mereka. Keletihan tampak jelas di wajah Wulan, matanya bengkak karena kurang tidur. Aris, aku tak tahu apa yang harus kulakukan tanpa dirimu di sini. Aku hampir menyerah. Aris menatap Wulan dengan lembut, meski hatinya ikut terluka melihat wanita yang dulu selalu penuh keceriaan, kini tenggelam dalam duka. Wulan, kau tidak sendirian, aku ada di sini, dan aku akan selalu ada, jawab Aris sambil menyentuh pundak Wulan dengan lembut. Kau wanita yang luar biasa kuat. Wicak beruntung punya kamu. Wulan hanya bisa tersenyum tipis, meskipun di balik senyuman itu ada rasa sakit yang mendalam. Terkadang aku berpikir, apakah aku cukup kuat untuk menghadapi semua itu? Setiap hari aku merasa semakin kehilangan Wicak. Aris diam sejenak, merasakan betapa hancurnya hati Wulan. Ia ingin sekali menghiburnya, namun tahu tak ada kata-kata yang bisa benar-benar menyembuhkan luka di hati wanita itu. Ia tahu hanya waktu yang bisa membantu. Wulan, Aris berbicara dengan suara yang pelan namun tegas. Kau telah melakukan yang terbaik. Apapun yang terjadi, kau tidak boleh merasa bersalah. Wulan menunduk, menggenggam cangkir teh yang dingin di tangannya. Tapi bagaimana jika aku gagal, Aris? Bagaimana jika aku kehilangan Wicak? Aku tak sanggup. Aris menarik nafas panjang, lalu dengan lembut menggenggam tangan Wulan. Jika itu terjadi, kita akan hadapi bersama. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian. Hari-hari berlalu dan semakin sering Aris datang membantu merawat Wicak, semakin erat hubungan yang terjalin antara Aris dan Wulan. Awalnya hanya perasaan syukur dan persahabatan yang tulus. Namun tanpa mereka sadari, benih-benih cinta mulai tumbuh di hati keduanya. Di tengah kelelahan dan keputusasaan, Aris menjadi satu-satunya tempat Wulan merasa aman. Di setiap sentuhan lembutnya dan kata-katanya yang menenangkan, ada rasa hangat dan perlahan mengisi kekosongan di hatinya. Malam itu, Wicak tertidur lebih cepat dari biasanya. Kondisinya semakin memburuk dan meski Wulan terus berharap, dalam hatinya ia tahu bahwa waktu Wicak tidak lagi lama. Aris duduk di ruang tamu, menunggu jika Wulan membutuhkan bantuannya, seperti yang selalu ia lakukan. Wulan mendekat, wajahnya tampak lelah, namun ada sesuatu dalam tatapannya yang berbeda malam itu. Ia duduk di sebelah Aris, menarik nafas dalam-dalam seolah mencoba mencari kekuatan. Aris, Wulan bicara dengan berbisik. Aku tak tahu harus berkata apa lagi. Kau sudah melakukan begitu banyak untuk kami, untuk Wicak. Aris menatap Wulan, matanya penuh pengertian. Wulan, aku hanya melakukan apa yang dilakukan seorang sahabat dekat. Kau tak perlu berterima kasih, aku ingin berada di sini. Wulan terdiam sejenak, hatinya terasa berat. Matanya menatap lantai seolah berusaha menahan perasaan yang selama ini ia sembunyikan. Namun malam itu beban di hatinya terlalu berat untuk terus dipendam. Aku tak tahu apa yang terjadi, Aris, tapi aku merasa bersalah. Aku merasa bersalah karena setiap kali kau di sini aku merasa berbeda. Suaranya mulai bergetar dan air mata menggenang di matanya. Aris terdiam, merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu apa yang Wulan rasakan, karena perasaan yang sama telah lama menghantuinya. Namun ia selalu menekan perasaan itu karena ia tahu ini salah. Wicak sahabatnya masih hidup meski dalam kondisi kritis. Wulan. Aris berusaha mencari kata-kata yang tepat namun lidahnya terasa keluh. Ia ingin menyangkal apa yang terjadi di antara mereka tapi hatinya tak bisa bohong. Wulan menatap Aris untuk pertama kalinya ada kejujuran yang dalam di balik matanya. Aku tak bisa menahan perasaan ini lebih lama, Aris. Aku tahu ini salah. Aku tahu seharusnya aku tidak merasakan ini, tapi setiap kali kau datang, aku merasa ada harapan. Kau membuatku merasa tidak sendirian. Aris menghela nafas panjang, berusaha meredakan gejolak di dadanya. Aku juga, Wulan. Aku juga merasakan hal yang sama. Ia menggenggam tangan Wulan dengan lembut, merasakan kehangatan yang begitu lama ia rindukan. Tapi kita tidak bisa melakukan ini. Wulan menunduk. Air matanya jatuh di pipinya. Aku tahu, tapi aku tak sanggup lagi, Aris. Setiap hari aku melihat Wicak semakin lemah dan aku tak bisa lagi menahan rasa sepi dan hancur ini. Aku hanya ingin merasa hidup. Aris menatap Wulan dengan perasaan penuh iba. Ia tahu, Wulan telah berjuang keras lebih dari yang bisa dibayangkan oleh siapapun. Dan meskipun ia berusaha menyangkal, perasaan cinta yang tumbuh di hatinya untuk Wulan tak bisa ia abaikan. Hari demi hari, kondisi Wicak makin memburuk. Tubuhnya yang dulu kuat kini kian lemah dan nafasnya pun terdengar berat. Di tengah penderitaannya, Wicak menyadari sesuatu yang selama ini tak ia ungkapkan. Ia melihat bagaimana Wulan istrinya, yang selalu setia di sisinya, perlahan mulai menumbuhkan perasaan yang berbeda kepada Aris, sahabat baiknya. Meski terasa menyakitkan, Wicak tahu bahwa Wulan berhak mendapatkan kebahagiaan. Bahkan,
jika kebahagiaan itu tidak bisa lagi berasal dari dirinya. Dalam keheningan kamar tempat ia berbaring, Wicak memandang Wulan dan Aris yang tengah merawatnya. Senyum pahit tersungging di bibirnya. Di dalam hatinya Wicak tahu bahwa waktunya tak lama lagi. Ia harus melakukan sesuatu, bukan hanya untuk dirinya tapi untuk Wulan. Wicak tak ingin Wulan hidup dalam kesepian setelah kepergiannya. Suatu malam ketika Aris baru saja pulang, Wulan duduk di sisi ranjang Wicak. Suaminya tampak lebih lemah dari biasanya. Wulan tahu waktunya mungkin semakin dekat. Wicak memanggilnya dengan suara serak. "Wulan, aku ingin bicara." Wulan menatap Wicak, hatinya tersayat oleh rasa iba dan cinta. "Iya sayang, apa yang ingin kau katakan?" Wicak menarik nafas panjang. Matanya menatap langit-langit sejenak sebelum beralih kembali ke Wulan. Aku tahu kau dan Aris." Wulan terdiam, hatinya berdebar kencang. Ia tak menyangka Wicak menyadari apa yang terjadi antara dirinya dan Aris. "Aku tak marah, Wulan. Aku tak bisa menyalahkanmu," lanjut Wicak. Suaranya penuh kepedihan yang dalam. "Aris, dia adalah sahabat terbaikku. Kau adalah cinta hidupku. Aku ingin kau bahagia, meskipun aku tak bisa lagi memberimu kebahagiaan itu." Air mata mulai menggenang di mata Wulan. "Jangan bicara begitu, Wicak. Aku tak bisa membayangkan hidup tanpamu." Wicak tersenyum kecil meski bibirnya bergetar. "Kau harus hidup, Wulan. Aku ingin kau menikah dengan Aris." Kata-kata itu menusuk hati Wulan. Ia tak percaya apa yang baru saja didengarnya. "Apa yang kau katakan? Tidak, aku tak bisa melakukan itu." "Ini bukan tentang apa yang kau inginkan atau tidak, Wulan. Aku tahu kau mencintainya, dan dia juga mencintaimu. Aku bisa melihatnya. Aku tak ingin kau terperangkap dalam rasa bersalah. Aku hanya ingin kau bahagia." Wulan menangis tanpa suara, memegang tangan suaminya yang semakin lemah. Ia mencintai Wicak dengan segenap hatinya. Namun di saat yang sama, ia tak bisa menyangkal bahwa ada cinta lain yang tumbuh dalam dirinya, cinta untuk Aris. Waktu terus berlalu dan Wicak semakin mendekati batas akhir hidupnya. Ia memutuskan untuk mengambil tindakan yang mengejutkan. Dengan kesadaran yang masih tersisa, Wicak meminta Wulan untuk menikah dengan Aris. Bukan setelah kematiannya, tapi selagi ia masih hidup. Aris yang awalnya menolak keras gagasan itu akhirnya menyerah. Hatinya dipenuhi keraguan dan rasa bersalah. Bagaimana mungkin ia bisa menikahi istri sahabatnya sendiri? Apalagi ketika sahabatnya masih hidup. Namun Wicak meyakinkan Aris bahwa ia menginginkan yang terbaik untuk Wulan, dan bagi Wicak, yang terbaik adalah memberikan kebebasan kepada Wulan untuk mencintai lagi. Meskipun itu berarti harus berbagi. Akhirnya dengan hati yang berat, Wulan dan Aris menerima keputusan Wicak. Di hadapan beberapa saksi dari desa, mereka menikah secara sederhana. Tidak ada kemeriahan, tidak ada pesta, hanya sebuah pernikahan yang penuh dengan kesedihan dan cinta yang tak terucapkan. Setelah pernikahan itu, Wicak, Wulan, dan Aris hidup di bawah atap yang sama. Setiap hari, Wulan membagi waktunya untuk merawat Wicak yang sakit dan menghabiskan waktu bersama Aris, suami barunya. Mereka hidup dalam harmoni yang terlihat damai dari luar, tanpa ada pertengkaran atau konflik. Namun di dalam hati masing-masing ada badai yang terus bergolak. Bulan penuh menggantung di langit. Cahayanya menyusup melalui celah-celah jendela kayu yang rapuh di rumah kecil di ujung desa. Malam itu adalah giliran Aris untuk bersama Wulan, seperti yang mereka lakukan setiap malam setelah pernikahan mereka yang tidak biasa. Keduanya duduk di atas ranjang, berbicara pelan tentang kenangan, masa depan yang masih terasa abu-abu, dan tentang Wicak, suami Wulan yang masih terbaring sakit di dalam kamar. Namun, tanpa mereka duga, malam itu akan menjadi malam yang mengubah segalanya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki, bukan langkah kaki yang biasa. Langkah itu berat, pelan, namun penuh tekad. Pintu kamar mereka berdiri terbuka, dan di sana, di ambang pintu, berdiri sosok yang selama ini mereka kira tak akan pernah bangkit dari tempat tidurnya lagi. Wicak. Wulan langsung membeku, matanya melebar, bibirnya bergetar. Tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Wicak, kau bisa berjalan." Wicak menatap Wulan dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Ada keletihan, kesedihan, dan sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Sebuah senyum tipis muncul di sudut bibirnya. "Iya Wulan, aku bisa. Aku telah sembuh sejak lama." Kata-kata itu jatuh seperti bom di antara mereka. Wulan merasakan dadanya sesak, sementara Aris yang duduk di sampingnya hanya diam. Hatinya dipenuhi oleh kebingungan dan ketidakpastian. Wulan mencoba mengumpulkan kata-kata, tapi hanya satu pertanyaan yang muncul dari bibirnya. "Kenapa kau tak memberitahuku?" Wicak menarik nafas panjang. Pandangannya tak pernah lepas dari wajah Wulan yang penuh kebingungan dan luka. "Aku berpura-pura tetap sakit," katanya pelan. Suaranya hampir seperti bisikan. "Aku tak ingin menjadi beban bagimu lagi. Aku melihat bagaimana kau mulai tersenyum lagi sejak Aris ada di sini.
sesuatu yang tak bisa lagi kuberikan padamu. Wulan merasa seolah dunia berputar cepat di sekelilingnya. Bagaimana mungkin ini semua terjadi? Wicak yang selama ini ia rawat dengan cinta dan dedikasi ternyata telah sembuh sejak lama. Dan ia pura-pura lumpuh. Perasaan cinta, pengkhianatan, dan kebingungan bertabrakan dalam dirinya. Kau berpura-pura. Suaranya parau, hampir tak terdengar. Bagaimana kau bisa melakukan ini pada kami? Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia menatap Wicak dengan campuran kemarahan dan kesedihan yang mendalam. Wicak menunduk, ekspresi wajahnya penuh penyesalan. Aku pikir, dengan membiarkanmu bersama Aris, aku akan melihatmu bahagia lagi. Aku tahu, aku tak bisa lagi menjadi suami yang sempurna untukmu. Aku lumpuh, tidak hanya fisik tapi juga emosional. Tapi melihatmu bersama Aris membuatku merasa kau telah menemukan kembali kebahagiaan yang hilang. Aris yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. Suaranya terdengar tenang namun penuh ketegangan. Wicak, kenapa kau tak jujur sejak awal? Kami bisa menghadapi ini bersama, bukan dengan kebohongan. Wicak menoleh ke arah Aris, sahabatnya yang telah merawatnya dengan penuh perhatian selama ini. Ia mengangguk, mengakui kesalahannya. Aku takut Aris, aku takut kalau aku jujur. Aku akan kehilangan segalanya, kehilangan Wulan, kehilangan kalian berdua. Aku takut kau tak akan bisa mencintai Wulan di depanku. Wulan berdiri di tengah-tengah dua pria yang telah mengisi hidupnya. Matanya memandang ke arah Aris, yang selama ini telah menjadi pelindung, penyemangat, dan sahabat yang selalu ada. Wicak terpuruk oleh penyakitnya. Di sisi lain, ada Wicak, cinta pertamanya, suami yang telah mengajarkannya arti cinta sejati di masa muda, yang kini kembali pulih dari sakitnya. Dua cinta yang begitu berbeda namun sama-sama kuat. Di dalam hatinya Wulan tahu bahwa keputusan ini tidak akan pernah mudah. Siapapun yang ia pilih akan ada hati yang terluka. Rasa cinta, rasa bersalah, dan keinginan untuk bahagia bercampur aduk dalam dirinya. Wulan menarik nafas dalam-dalam, matanya mulai berkaca-kaca. Bagaimana aku bisa memilih, pikirnya. Aris yang selalu ada di saat Wicak sakit memberikan cinta dan dukungan saat Wulan merasa kehilangan harapan. Dan Wicak, cinta pertamanya, yang meski pernah rapuh, telah menunjukkan bahwa cintanya tak pernah benar-benar pudar. Malam itu berlalu dalam kesunyian yang menyesakan. Kedua pria itu tidak banyak bicara, menyadari bahwa Wulan berada di ambang sebuah keputusan yang tak hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga hidup mereka berdua. Di pagi yang suram, Wulan akhirnya mengambil keputusan. Pikirannya sudah bulat, meski hatinya masih berat. Ia mengumpulkan Wicak dan Aris di ruang tamu rumah mereka yang kini terasa begitu hampa. Keduanya diam, saling menatap dengan mata penuh pertanyaan dan ketakutan akan apa yang akan terjadi. Wulan berdiri di hadapan mereka, wajahnya tenang meski hatinya bergejolak. Aku mencintai kalian berdua. Wicak, kau adalah cinta pertamaku. Kau mengajarkan aku apa itu cinta. Dan Aris, kau hadir saat aku berada dalam titik terendah hidupku. Kau mengisi kekosongan yang kutinggalkan saat Wicak sakit. Katanya dengan suara yang bergetar. Wicak menunduk, tangannya mengepal di pangkuannya. Aris hanya diam menatap Wulan dengan ekspresi tak terbaca. Tapi aku tak bisa hidup terus seperti ini. Aku tak bisa terus membagi hatiku di antara kalian. Kalian layak mendapatkan cinta yang utuh, dan aku tak bisa memberikannya. Aku harus menemukan jalanku sendiri. Lanjut Wulan. Suaranya semakin tenang meski dalam hatinya badai masih bergemuruh. Mendengar kata-kata itu, air mata mulai mengalir di pipi Wulan. Aris berusaha menahan emosinya, sedangkan Wicak terlihat patah, seolah dunia di sekelilingnya runtuh. Aku akan pergi, ucap Wulan pelan, seakan kekuatan terakhirnya terserap oleh kata-kata itu. Aku akan meninggalkan desa ini dan mencari kebahagiaan sendiri, yang belum aku temukan. Aku tak bisa terus hidup dengan rasa bersalah. Aku ingin kalian berdua hidup bahagia tanpa aku. Wicak mengangkat wajahnya, menatap Wulan dengan pandangan yang penuh harapan yang pupus. Wulan, tidak perlu seperti ini. Kita bisa menemukan cara, aku bisa menerima apa adanya. Dan aku tak peduli harus berbagi, aku mencintaimu apapun kondisinya, sela Aris. Wulan menggeleng pelan. Tidak, kalian pantas mendapatkan lebih baik dari ini. Aku juga pantas mendapatkan kebebasan. Aku tak ingin terus hidup dengan kebohongan atau rasa bersalah. Wicak menunduk lagi. Kali ini tangannya bergetar. Aku ingin kau bahagia Wulan, tapi tanpa kau aku tak tahu bagaimana hidupku akan berjalan. Aris menghela nafas berat, menutup matanya sejenak sebelum berkata, jika ini yang kau mau, aku akan menghormati keputusanmu. Tapi aku ingin kau tahu, kau akan selalu punya tempat di hatiku. Wulan tersenyum tipis, meskipun senyumannya itu dipenuhi kesedihan. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang paling benar, meski menyakitkan.
Tanpa berkata-kata lagi, Wulan berjalan menuju pintu meninggalkan Wicak dan Aris yang terpaku dalam keheningan. Langkahnya terasa berat, namun ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya dan mereka berdua dari penderitaan yang lebih dalam. Wulan melangkah keluar dari rumah kecil yang selama ini menjadi saksi cinta segitiga yang rumit antara dirinya, Wicak dan Aris. Setiap langkah yang ia ambil menjauh dari rumah itu seakan membawa beban yang perlahan-lahan terangkat dari pundaknya. Meskipun perasaan sedih masih menyelimuti hatinya. Desa yang dulu penuh kenangan kini hanya menjadi tempat yang menyisakan. Warga desa mungkin akan terus berbicara tentang keputusan yang diambilnya. Tapi Wulan sudah tak peduli. Ia tahu desas-desus akan terus beredar tentang apa yang terjadi. Beberapa orang mengatakan bahwa ia pergi untuk memulai hidup baru sebagai wanita mandiri tanpa suami. Ada juga yang percaya bahwa Wulan akan menikah lagi. Kali ini dengan seseorang yang bisa memberikannya cinta tanpa harus berbagi. Namun bagi Wicak dan Aris, Wulan akan selalu menjadi cinta yang tak tergantikan. Cinta yang meskipun telah pergi, tetap meninggalkan jejak di hati mereka. Di dalam sunyi yang melingkupi hidup mereka, kedua pria itu belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang memiliki, tetapi tentang merelakan. Malam-malam setelah kepergian Wulan terasa lebih sunyi dari biasanya. Wicak seringkali duduk di depan jendela, menatap kosong keluar, berharap bisa melihat sosok Wulan berjalan kembali ke rumah. Namun harapan itu tak pernah terwujud. Aris meski berusaha tegar merasa ada kekosongan yang tak bisa diisi. Ia tahu cinta Wulan adalah bagian dari hidupnya yang tak akan pernah benar-benar pergi. Meskipun Wulan tak lagi ada di sisinya, waktu terus berlalu dan meskipun luka di hati mereka belum sembuh, mereka mulai belajar untuk menerima kenyataan. Mereka berdua tahu bahwa terkadang cinta sejati bukanlah tentang memiliki seseorang, melainkan tentang melepaskan orang yang kau cintai untuk menemukan kebahagiaan mereka sendiri. Dan meskipun Wulan tak lagi bersama mereka, cinta yang mereka rasakan untuknya tetap hidup, sebagai kenangan yang indah sekaligus menyakitkan. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.